Ya, pemirsa, penataan kawasan Tanah Abang ini masih menjadi PR yang sangat serius yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sore hari ini saya akan membahasnya dengan Wakil Ketua DPP Organda. Sudah ada Pak Jah Sitorus. Pak Sitorus, apa kabar? Baik, selamat sore. Selamat sore. Dan juga pengurus harian di LKI, Pak Sudaryatmo. Pak Sudar, selamat sore. Ya, selamat sore. Saya ke Pak Sitorus dulu. Ini tadi sesuatu kondisi yang dilematis sekali ya. Di sisi lain pedagang berjualan di jalan, tapi di satu sisi sopir angkot yang biasanya operasionalnya di situ jadi tidak bisa di situ lagi. Sebenarnya sekarang di lapangan seperti apa kondisinya, Pak Sitorus? Iya, yang terakhir sebenarnya sudah ada solusinya, walaupun solusi itu sebenarnya tidak dikatakan memuaskan lah ya. Tidak memuaskan bagi supir-supir angkot lah, karena waktunya itu sudah terbagi, artinya terbagi sama Transjakarta. Jadi Transjakarta itu operasi mulai jam 8 sampai jam 15. Nah, jam 15 itu sampai jam 8 pagi itu angkotnya. Jadi memang tetap angkot itu masih terasa kesulitan lah ya mencari setorannya. Itu pada dasarnya. Nah, sebenarnya kan kita sudah mengusulkan bahwa itu akan harus dipikirkan caranya, jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa gitu. Kalau jangka pendeknya sebenarnya itu harus di rerouting lah ya, di rerouting lah itu trayek yang ada di situ, bus kecilnya. Jadi supaya jangan seperti itu. Di sana ada 6 trayek kalau nggak salah saya, bus kecilnya. Dengan 600 atau 700 unit kalau nggak salah ya. Jadi memang sudah terlalu banyak lah, dengan ditutupnya seperti itu, maka mereka itu akan kesulitan gitu loh. Baik, itu dari sisi angkutan umum yang ada di sana. Pak Sudar, ini kan kalau kita lihat tadi di tayangan ada razia untuk pedagang yang berjualan di trotoar, tapi pedagang lainnya yang kebagian tempat ini bisa berjualan di bahu jalan. Bagaimana ya LKI melihat ini? Iya, pertama memang background dari kebijakan Pemda DKI itu sebenarnya lebih ke penataan lalu lintas, penataan lalu lintas di kawasan Tanah Abang. Cuma memang dalam catatan YLKI itu Pemda DKI itu terburu-buru mengimplementasikan kebijakan ini karena kebijakan ini sangat minim konsultasi publiknya. Jadi mestinya sebelum Pemda menerapkan kebijakan ini juga ada semacam konsultasi publik kepada semua stakeholder, termasuk tadi angkutan umum, kemudian PKL, penghuni dan pengguna jalan. Baru ketika sudah dapat masukan tadi, itu Pemda membuat produk hukum. Nah, ini yang juga agak aneh di tengah hiruk pikuk Tanah Abang itu ternyata tidak ada dokumen satu produk hukum pun yang dikeluarkan Pemda DKI. Ini juga aneh. Mestinya kan sebuah kebijakan itu kan dibuat produk hukumnya baru diimplementasikan. Termasuk untuk kebijakan yang bersifat sementara? Iya, sementara itu tadi. Jadi Jadi YLKI mencoba ini apa sih penutupan jalan ini tadi kan? Dan juga menarik ternyata di dalam kebijakan ini juga tidak melibatkan aparat kepolisian. Sehingga di Lantas Polda Metro pun juga kaget kok ini ada penutupan jalan tidak dikoordinasikan. Kan kalau bicara traffic management bagaimanapun juga akan melibatkan polisi. Jadi memang PKL hanya satu masalah, tapi sebenarnya yang ingin dilakukan Pemda DKI itu adalah penataan lalu lintas kawasan Tanah Abang. Oke, kalau Pak Sudar melihat apakah ini ada PKL yang berjualan di trotoar juga adalah akibat dari tidak adanya produk hukum? Ya, tadi jadi PKL itu kan ada awal masalahnya adalah PKL berjualan di trotoar kan gitu. Trotoar ini memang memang mengganggu hak publik karena pejalan kaki. Justru di penataan kawasan lalu lintas Tanah Abang itu kan
badan jalan yang ditutup sebagian kosong itu dipakai untuk PKL. Ini yang sebenarnya masalah baru. Karena jalan dipakai jalan dipakai PKL itu sebenarnya menyalahi fungsi dari jalan itu sendiri, dan itu diatur di undang-undang jalan gitu. Tapi benarkah Organda juga tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk menutup jalan ini? Ditahan dulu jawabannya, kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali saat lagi. Ya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa. Pak Sitorus, benarkah ini Organda tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penutupan Jalan Jati Baru? Ya, sudah pasti tidak dilibatkan. Kalau dilibatkan kan nggak terjadi seperti ini. Nah, ini kan sudah terjadi sebenarnya ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Sudah ada komunikasi dengan Pemprov? Setelah udah pasti udah. Hasilnya yaitu yang belum tercapai. Kan mau diarahkan jadi OKO trip ya ke sana ya. Tapi itu pun kan tidak bisa mengakomodir sebanyak 700 mobil di situ kan, yang existing di situ. Tidak mungkin. Itu kan harus dicarikan jalan keluarnya. Nah, itu tadi itu yang saya bilang harus ada reroutingnya. Kemana itu dipindahkan? Nah, itu sebenarnya yang sekarang ini harus kita tuntaskan semuanya. Kita ajak semua harus ngomong di sini, ya. Dari transportasinya kita harus ngomong. Artinya kalau dari Organda melihat OKO Trip bukan solusi yang efektif untuk mengatasi segala keluhan sopir angkot yang ada di sekitaran Tanah Abang? Saya pikir sih nggak bisa. Dia tidak akan mungkin mengakomodir 700 unit di situ. Ya, dari dua traik aja, traik 8 sama 10 kalau nggak salah yang tadi pagi itu yang demo tadi pagi. Itu juga tidak akan bisa semua untuk diakomodir untuk OKO Trip. Nah, mereka itu juga menuntut supaya semua, jangan sebagian-sebagian mereka gitu loh. Itu yang dituntut sama mereka, saya dengar. Nah, inilah yang saya bilang tadi, ini harus benar-benar kita analisa, kita hitung lah. Berapa sih ininya di sana? Mampunya di Tanah Abang itu berapa dengan kondisi sekarang gitu. Itu kan hanya buat untuk sementara, kita juga nggak tahu sampai kapan itu ininya gitu. Itu kan sementara kan. Nah, setelah uji coba nanti kita lihat seperti apa. Baru ditambah ininya unitnya mungkin barangkali di sana. Jadi memang persaingan di sana antara transportasi juga kan makin susah. Sementara TJ-nya itu kan gratis itu, ya kan? Mereka cari setoran. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi sebenarnya dari awal itu harus dipikirkan, ya, harus dipikirkan untuk membuat suatu perubahan seperti ini, uji coba seperti ini, seperti Pak Daryanto bilang tadi, sosialisasinya awal-awalnya itu harus ada. Kalau ini ditutup seperti ini, apa yang terjadi? Itu kan seharusnya kan dianalisa ke sana gitu. Jadi nggak akan terjadi seperti ini. Baik, pemirsa, Anda bisa juga berpartisipasi bersama kami di line telepon interaktif 02151555111. Saya ke Pak Sudar ini bagaimana mencari jalan tengah agar konsumen tidak dirugikan. Betul. Ya, kalau dalam pandangan lembaga konsumen itu kita kembalikan ke koridor hukum. Jadi Pemda DKI itu punya kewajiban untuk menciptakan tertib tata ruang. Tertib tata ruang itu apa? Jalan ya dipakai untuk jalan, trotoar untuk trotoar. Jadi memastikan bahwa jalan itu dipakai untuk jalan, trotoar itu dipakai untuk trotoar. Satu itu. Yang kedua, kalau Pemda DKI pengen melakukan penutupan jalan itu boleh, tapi sebelumnya harus melakukan impact study dulu, dampak kajian dulu kan gitu loh. Jadi kalau ini tutup, dampaknya seperti apa sih? Termasuk juga anggota tadi baru ngambil keputusan, terus disosialisasikan gitu. Sebentar Pak Sudar, ini tadi dikatakan jalan untuk jalan, trotoar untuk trotoar. Artinya idealnya tidak ada yang berjualan di jalan dan di trotoar seperti kondisi saat ini. Rekomendasinya ini mereka berjualan kemana? Kembali ke Blok G? Ya, justru itu tadi Justru itu tadi dalam konteks mewujudkan tertib tata ruang tadi, itu Pemda DKI harus menyediakan lahan untuk PKL. Jadi kalau selama ini sudah ada Blok G, nah ini juga harus dipikirkan. Dikeluhkan sepi loh Pak Sudar. Kenapa? Ya justru tadi. Kenapa sepi? Kenapa sepi tadi kan? Jadi ini yang harus dipecahkan oleh Pemda DKI. Jangan memecahkan masalah dengan menimbulkan masalah baru kan, gitu. Kalau dari Organda ini rekomendasi apa yang sudah disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam jangka waktu pendek? Rerouting sebenarnya. Rerouting. Kalau memang itu harus ditutup, itu harus dialihkan. Mereka itu kan cari makan di sana ya. Tapi di rute yang lain juga sudah ada angkutan lain dengan rute tersebut? Nah, itu kan
banyak cara atau diperpanjang itu tadinya kan tracknya itu diperpanjang berapa kilo misalkan. Sebenarnya masih bisa itu cuman karena ini terlalu tergesa-gesa untuk uji coba ini saya pikir ya. Jadi belum di lapangan itu belum dirapikan apa kira-kira eksesnya kalau ini diuji coba seperti ini. Nah, itu yang menimbulkan masalah itu sebenarnya. Baik. Jadi karena ini sudah terjadi, ini harus dipikirkan nasib daripada angkot-angkot ini. Saya pikir sih Pak Gubernur juga terganggu kalau ada yang begini-beginian itu kan, malah bisa jadi ada kelompok-kelompok di sana nanti yang menjadi permasalahan. Nah, itulah yang kita harus takutkan sebenarnya. Jadi ini nggak boleh berlarut-larut, harus kita selesaikan secepatnya gitu loh. Kalau oke trip kita mendukung. Baik. Begitu. Terakhir Pak Sudar, ini rekomendasinya untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar hak-hak konsumen juga tidak diabaikan, tapi penataan di kawasan Tanah Abang juga tidak terabaikan. Seperti apa? Iya, jadi yang seperti saya katakan tadi itu Pemda DKI fokus ke menegakkan hukum tertib tata ruang tadi. Tertib tata ruang itu satu. Kemudian yang kedua adalah jadi gini membuka ruang dialog. Membuka ruang dialog. Dialog itu macam-macam. Jadi PKL pun itu gradasinya di Tanah Abang itu macam-macam, dari yang modalnya jutaan sampai hanya yang tadi dia jualan itu hanya untuk perut, untuk makan, hidup. Nah, ini kan juga harus diajak dialog sama tadi multi stakeholder yang terlibat di seluruh kawasan Tanah Abang itu juga harus diajak bicara. Ini yang menurut saya harus dibangun baru ketika itu sudah kita dan pengalaman beberapa wali kota yang melakukan penataan sejenis itu tadi, dialognya itu tidak cukup 1-2 kali, bisa berpuluh-puluh. Apakah coffee morning atau apalah itu supaya terjadi titik temu tadi. Baik, artinya butuh waktu yang panjang sebelum mengambil keputusan. Terima kasih Pak Sitorus, Pak Sudar, terima kasih, selamat sore.